Rabu 1 September 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan rapat paripurna, bertempat di Aula Rapat Utama, Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat paripurna kali ini diisi dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2021, Ranperda tentang pembentukan perusahaan perseroan terbatas Tirta Amandit, serta Ranperda tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Dalam kesempatan yang berbahagia ini selaku umat beragama, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan segala kasih dan sayangnya serta dengan hendaknya juara kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Dua, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amandit. Yang ketiga, rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Salawat dan salam tentunya tak lepas kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, Fraksi Nasdem pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Nasdem untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Hulu Sungai Selatan pada rapat paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu. Demikian pula ketinggalan kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD bersama eksekutif yang telah mengagendakan pembahasan lanjutan berkenaan dengan rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dalam pidato pengantar yang disampaikan oleh Saudara Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, bagi kami fraksi Nasdem sangat memahami dan maklum atas pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini, bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan undang-undang turut dipengaruhi oleh yang pertama menyesuaikan adanya perubahan target pendapatan daerah sesuai perkembangan potensi dan laporan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran berjalan, serta penyesuaian atau mengakomodir perubahan kebijakan pemerintah, antara lain kebijakan pemerintah pusat, penyesuaian pendapatan asli daerah, serta dan penyesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai oleh adanya peningkatan pendapatan, selain itu masih adanya peningkatan belanja dengan kota yang diusulkan dalam perubahan APBD ini meningkat sebesar 16,96%. Sedangkan alasan lainnya anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini perlu diadakan perubahan adalah untuk digunakan dalam rangka pencegahan dan penanganan serta pemulihan ekonomi terkait pandemi COVID-19. Kemudian adanya pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran penganggaran memang terjadi setiap tahun, bahkan fakta di lapangan menunjukkan pergeseran harga bisa terjadi setiap saat. Jadi sangat wajar dan dimaklumi apabila masing-masing KPD melakukan penyesuaian yang bisa diakomodir pada perubahan APBD ini. Selanjutnya adalah keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran 2021 ini. Hal ini dilakukan sesuai yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, dari apa yang kami kemukakan di atas bahwa perubahan anggaran menjadi suatu keharusan. Ini tidak lain adalah agar pembangunan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Untuk itu, fraksi Nasdem mendukung penyesuaian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini untuk dilanjutkan pembahasannya. Dengan catatan perlu juga dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar mendesak untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19.
Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amandit, fraksi Nasdem menyambut baik atas pengajuan raperda ini untuk diagendakan pembahasan selanjutnya. Berkenaan dengan perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah ini, diharapkan kinerja perusahaan semakin lengkap dan profesional dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan air bersih dan sehat untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta dalam menjalankan usahanya tetap harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas di samping untuk menambah pendapatan daerah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang penyediaan dana cadangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, fraksi Nasdem menyambut baik diajukan raperda ini karena sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan dalam rangka membiayai program kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Pembentukan dana cadangan dimaksud adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya disebabkan dalam 1 tahun anggaran dan pembentukannya ditetapkan dengan peraturan daerah. Bahwa satu kegiatan yang memerlukan payung hukum adalah kemutlakan untuk dibuatkan peraturan yang menjadi dasar kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Segala sesuatu yang berkenaan dengan kebijakan wajib dibuatkan peraturannya yang menjadi arahan petunjuk sehingga tidak ada alasan apabila ada masalah di kemudian hari yang ujung-ujungnya berurusan dengan masalah hukum. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pengetahuan umum fraksi Nasdem ini kami sampaikan. Salah dan hilang mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Haji Yuki Alfiani SH, Sekretaris Daerah. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Wakil Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. 2. Pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amandit. 3. Dana cadangan pilkada tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, staf anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pimpinan organisasi sosial masyarakat, organisasi politik, lembaga sosial masyarakat, dan rekan media wartawan dan hadirin beserta rapat paripurna yang berbahagia. Agar menjadi Allah Subhanahu Wa Taala berkat rahmat dan nikmatnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna yang 1 Masjid Al-3 tahun 2021 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pemandangan umum fraksi atas raperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan 2 buah raperda eksekutif. Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikut setiap beliau hingga akhir zaman. Rapat Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Izinkan kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal terkait raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Pendapatan pasti daerah ditargetkan mengalami kenaikan sebesar 202 miliar 37.468.304 rupiah atau 15,85% dibanding target pada APBD murni tahun anggaran 2021. Kenaikan KAD ini dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan BOT terhadap rencana kenaikan ini. Fraksi PKS memberikan apresiasi
mengapresiasi terutama kepada RSUD Brigjen Haji Hasan Basri dan RSDH Sejahtera yang telah menunjukkan kinerjanya dengan harapan agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Kemudian terkait dengan perda pembentukan perusahaan persewaan daerah Tirta Amadin, fraksi PKS mengembangkan keuntungan utama untuk hukum berseroda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasionalkan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia, pemilihan pegawai yang mumpuni, dan kekurangan terbesar bentuk hukum berseroda ditinjau dari kondisi eksis pada perusahaan daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi, dan etos kerja sumber daya manusia pada perusahaan daerah yang jelas akan memakan waktu lebih lama. Selanjutnya berjalan dengan Perda dan Acara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024, kami dari fraksi PKS memperhatikan besaran peruntukan dana cadangan yang alokasinya penyediaannya disisihkan dalam 3 tahun. Besaran dana cadangan ini nantinya agar lebih terperinci peruntukannya sehingga keperluan pembiayaan tahapan kegiatan pemilu kada tersedia dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta penyisihan dana cadangan ini agar tidak menghambat pembangunan daerah, juga bantuan-bantuan sosial dan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian pernyataan mengenai hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat-rapat pembahasan selanjutnya. Kemudian saudara Ketua, Sekretaris, anggota Dewan yang hadir yang berbahagia, demikian pandangan fraksi PKS atas Perda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dan 2 buah Perda eksekutif yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami menyetujui Perda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 1 September 2021, fraksi Partai Keadilan Sejahtera diberikan pada kesempatan Wakil Ketua Haji SPD DPD, Sekretaris Pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, 2. Perda pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amadin, 3. Perda dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah beserta jajarannya, yang terhormat Ketua DPRD dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Sulawesi Selatan, yang terhormat rekan-rekan wartawan, undangan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya dan taufik hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan pembentangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, 2. Perda pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amadin, 3. Perda dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian perkenankanlah kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas,
yang telah disampaikan oleh Saudara Pejabat Bupati Hulu Sungai Selatan pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Memang kita sama-sama mengamati anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sangat diperlukan adanya perubahan. Di samping menyangkut pendapatan, juga adanya perkembangan kebutuhan perbaikan struktur ekonomi masyarakat luas. Sebagaimana dikemukakan dalam sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan turut dipengaruhi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran atau KUA. Adanya pergeseran anggaran terjadinya setiap tahun, antara lain pergeseran harga bisa terjadi setiap saat. Jadi sangat wajar dan dimaklumi apabila masing-masing SKPD melakukan penyesuaian pada perubahan APBD ini. Untuk rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ini, agar pemulihan di bidang ekonomi lebih diperhatikan dan ditekankan, diharapkan agar pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam pemulihan kondisi ekonomi tersebut. 2. Ranperda pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amandi. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik diajukannya ranperda ini, karena hal ini sangat penting untuk kemajuan dan juga merupakan sarana dalam menggali potensi yang ada di daerah untuk lebih dikembangkan, sehingga diharapkan dapat menambah kekuatan ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan dengan adanya peningkatan profesional pengelolaannya dapat mengedepankan kepentingan masyarakat. 3. Ranperda dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Untuk rancangan peraturan daerah ini kami juga mendukung, karena dengan hal ini memang perlu untuk segera dipersiapkan terkait dengan jumlah yang dianggarkan, agar betul-betul proporsional dalam artian tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sehingga nantinya tidak menimbulkan beban yang terlalu besar terhadap APBD. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan. Secara khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Hulu Sungai Selatan, Ketua Yuniati Isha, Sekretaris Rahmat Iriadi SP. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Bupati Hulu Sungai Selatan dalam hal ini diwakili oleh Yang Terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita pada hari ini dapat berhadir tempat ini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat dalam acara mendengarkan pandangan umum praktik atas 3 buah rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan salamnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Di
pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Kemudian pada kesempatan ini pula, berkenan karena kami dari fraksi Partai Golkar menyampaikan program umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Sebagaimana nota keuangan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. A. Pendapatan untuk APBD perubahan tahun anggaran 2021 dari sisi pendapatan mengalami peningkatan sebesar 1.274.744 juta 943.941 rupiah atau naik 10,59% pada APBD murni tahun anggaran 2021 sebesar 1.645.840.000 rupiah. B. Belanja daerah. Belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 1.597.698.219 rupiah 28% atau meningkat sebesar 16,98% dibanding dengan APBD murni tahun anggaran 2021. Fraksi Golkar mengapresiasi dan mendukung rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 untuk dilanjutkan pembahasannya. 2. Pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Mangit PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan memilih bentuk perseroda dengan berbagai pertimbangan, antara lain: pertama, keterlibatan pemerintah provinsi untuk ikut memberi kontribusi terhadap pelayanan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk kepemilikan saham. Kedua, diharapkan adanya peningkatan profesionalitas pada pengelolaannya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik, meski bentuk perusahaannya menjadi sebuah perseroan daerah, namun dalam pengelolaannya tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat dan bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik serta memperoleh laba dan atau keuntungan daerah dan keuntungan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Fraksi Golkar sekali lagi mengapresiasi dan mendukung rancangan peraturan daerah tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Mangit untuk dilanjutkan pembahasannya. 3. Dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2008 terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fraksi Golkar menyambut baik diajukannya rancangan peraturan daerah ini karena sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 80 ayat 5 tentang pengelolaan keuangan daerah perlu dibentuk dana cadangan dengan tujuan agar seluruh keperluan pembiayaan tahapan kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tersedia sehingga pelaksananya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024 disediakan untuk pembiayaan kegiatan dalam pelaksanaan pemilu kada, terutama dalam
bidang urusan kesatuan bangsa dan politik pada program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Dan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 adalah untuk program dan kegiatan yang dibiayai tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dijalankan dalam satu tahun anggaran dan pembentukannya diterapkan dari peraturan daerah. Fraksi Golkar juga mengapresiasi dan mendukung rancangan peraturan daerah tentang dana dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk dilanjutkan pembahasannya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum mengakhiri pandangan umum pada kesempatan yang baik ini, kami Fraksi Golkar memberikan saran untuk peningkatan layanan servis pelayanan air minum dan air bersih. Lebih banyak lagi dan juga sasaran ke rumah tangga agar lebih banyak lagi dan dari tahun ke tahun. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Golkar. Kurang lebihnya dalam penyampaian saat ini kami mohon maaf atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 September 2021, fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Selatan, Ketua Muhammad Ridwan Istri, Sekretaris Jelas Mana SKMM. Terima kasih. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bogor Selatan tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. 2. Pembentukan perusahaan perseroan daerah PLA Mandiri. 3. Dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Bogor Selatan, yang terhormat Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah, yang terhormat para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita dapat hadir dan bertemu di ruang sidang terhormat ini guna mendengarkan pemandangan umum fraksi atas 3 buah rancangan peraturan daerah yang sebagai kami sebutkan di atas. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Kemudian kepada kesempatan ini pula perkenankanlah kami dari fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas penyampaian 3 buah perda yang sebagaimana kami sebutkan di atas pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas, fraksi PDI Perjuangan memberikan pemandangan umum sebagai berikut. 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya raperda ini dan kami berharap sebagaimana upaya recovery akibat pandemi akibat terhadap pembangunan di Kabupaten Bogor Selatan yang tertunda akan tetap diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang berbasis pada masyarakat, yaitu dengan peningkatan pembangunan yang mendukung perekonomian, perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dan wilayah pertanian, peningkatan sarana dan prasarana pemukiman pedesaan. Selain itu, kami juga berharap dengan adanya peningkatan konektivitas antar wilayah melalui peningkatan jaringan jalan yang memiliki trayek angkutan, meningkatkan sarana prasarana perhubungan, kualitas perlengkapan lalu lintas dan meningkatkan manajemen lalu lintas, sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesejahteraan semua elemen masyarakat di Kabupaten Bogor Selatan. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amandi. Fraksi PDI Perjuangan secara umum mendukung upaya pemerintah daerah dalam perda ini dan diharapkan pemerintah daerah benar-benar memastikan adanya
keberlanjutan, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah terutama berkaitan dengan kepentingan umum. 3. Perancangan peraturan daerah tentang dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dalam rangka membiayai program kegiatan pemilihan kepala daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu anggaran sehingga dibentuk dana cadangan yang bertujuan agar tersedia dana yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2024. Kami dari fraksi PD Perjuangan berharap dengan adanya dana cadangan tersebut pelaksanaan pemilihan kepala daerah terlaksana dengan baik dan lancar. Pimpinan sidang paripurna dan hari ini kami hormati. Demikian pemandang umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan selalu tidak mohon maaf atas segala perhatiannya. Saya berikan terima kasih. Belum akhiri walida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 w
2021, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Bogor Selatan, Ketua Syarifudin, Sekretaris Muhammad Lutfi Jadi. Terima kasih. Pandangan umum fraksi Gerindra Pan terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Yang kedua, pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amandit. Yang ketiga, dana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Yang terhormat pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terhormat saudara sekretaris daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terhormat perangkat daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang yang kami sebut di atas, maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami mengajak kepada hadirin dan kita semua yang hadir di sini untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta bertafakkur sejenak dan merenungkan dalam pikiran tentang kekuasaan dan kebesarannya, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada-Nya. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat dan hidayah beliau. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra Pan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran bersangkutan. Faktor utama diperlukannya perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dinamika perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Perubahan APBD dilakukan sebagai upaya untuk menjaga capaian target yang telah ditetapkan, optimalkan belanja yang dilaksanakan, penyesuaian dengan perubahan kebijakan. Kami fraksi Gerindra Pan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas upaya pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami memahami bahwa pandemi COVID-19 serta beberapa kebijakan pemerintah pusat mempengaruhi upaya pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien. Termasuk di dalamnya adalah hambatan dan kendala terkait pencapaian realisasi belanja tahun anggaran 2021. Kami mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan strategis yang kreatif dan tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku, sehingga realisasi belanja barang dan jasa bisa mendekati rencana. Fraksi Gerindra Pan siap mendorong pemerintah agar meningkatkan pencapaian pendapatan daerah, perhatian khusus terhadap standar penyusunan dan pelayanan terhadap kebijakan pelayanan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya raperda pembentukan perusahaan perseroan daerah Tirta Amandit kami fraksi Gerindra Pan menyambut baik raperda tersebut. Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam konteks demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Atas dasar itu, maka pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat bahwa pada hakikatnya badan usaha milik daerah itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya, yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi persawadah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk memberikan landasan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi persawadah tersebut. Dipandang perlu untuk dilakukan analisis dan kajian terlebih dahulu terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut, yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk naskah akademik. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan perdana cadangan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Fraksi Gerindra akan menyambut baik raperda tersebut. Pembentukan dana cadangan perlu dilakukan mengingat kemampuan fiskal daerah sangat terbatas untuk mendanai pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang membutuhkan dana relatif besar. Mekanisme pembentukan dana cadangan merupakan cara yang sangat efektif untuk menjawab persoalan tersebut guna mencegah terganggunya pendanaan program dan kegiatan lainnya, yang juga sama pentingnya yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Gerindra PAN kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf atas segala perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan 1 September 2021. Fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Surya Arizani, Sekretaris Habib Mahdi Yahya. Tim Liputan HSS TV melaporkan.